Halo semua, kembali lagi di channel Tepanaka Chemistry dan saya sudah kembali dari tidur panjang ya. Dan kini kita kembali untuk melanjutkan apa yang sudah saya tinggalkan lama dulu. Dulu saya sudah bahas soal OSP Kimia 2019 yang pilihan ganda ya, tapi yang esai belum ngebahas sampai sekarang. Dan kini saya sudah kembali, saya akan lanjutkan pembahasannya. Dan pembahasan ini kalian bisa lihat juga di website terbaru saya, yaitu tepanaka.com ya. Kalian bisa cek di layar di bawah atau kalian bisa cek deskripsi juga di bawah. Dan di website ini ada beberapa materi, kemudian ada soal-soal yang bisa kalian download, ada review buku, ada cerita-cerita saya. Kalau kalian tertarik misalnya dengar cerita olimpiade saya seperti apa, silahkan langsung ke website saya ini tepanaka.com ya. Dan kalian bisa juga lihat pembahasan OSP Kimia 2019 sudah saya upload semua di sini untuk 5 esainya. Jadi kita langsung saja ya untuk yang esai nomor 1 di sini tentang kalorimeter bom. Penentuan entalpi pembakaran asam benzoat dapat dilakukan menggunakan kalorimeter bom. Sebanyak 1,89 gram asam benzoat, rumusnya C6H5COH, dibakar dalam kalorimeter bom dengan suhu awal 25 derajat Celcius. Suhu ruang ya ini ya. Dalam proses pembakaran tersebut teramati kenaikan suhu sebesar 8,676 derajat Celcius. Kapasitas kalorimeter tersebut adalah 5,765 kJ per Kelvin. Pertanyaannya yang A, tuliskan reaksi yang setara pembakaran asam benzoat beserta fasanya. Ini gampang banget ya. Kalian punya C6H5COH, fasanya solid. Kita tinggal hitung berapa jumlah C-nya di sini. Jumlah C-nya ada 7 sehingga CO2 yang keluar pasti ada 7. Karena kalau reaksi pembakaran itu mol reaktannya harus 1 ya, 1 mol di sini ya. Jadi CO2-nya pasti ada 7, kemudian H2-nya kita tinggal hitung H-nya dari reaktannya. Di sini H-nya ada 6, dari di sini ada 5 di sini dan 1 di sini, jadi ada 6 ya. Sehingga H2O-nya otomatis koefisiennya adalah 3 di sini. Kemudian O-nya tinggal kita hitung. Di kanan O-nya sudah ada 14 ditambah dengan 3 ada 17 dan di kiri sudah ada 2 sehingga oksigennya di sini 15/2. Kira-kira begitu ya cara ngitungnya untuk menyamakan reaksinya ya, gampang banget ya. Kita langsung ke soal yang B. Hitung perubahan energi dalam pembakaran asam benzoat dalam kilojoule per mol. Nah, di kalorimeter bom itu kita asumsikan kalau dia itu sistemnya terisolasi sehingga tidak ada transfer energi dan transfer massa dari dan ke dalam kalorimeter bom tersebut. Nah, oleh karena itu perubahan suhu yang dirasakan oleh kalorimeter bom dikali dengan kapasitas kalornya itu bisa kita asumsikan adalah perubahan energi dalam juga pembakaran asam benzoatnya, sehingga kita bisa langsung tulis delta E itu sama dengan minus CV delta T. Kenapa di sini kita tulisnya CV? Karena CV itu adalah kapasitas kalor pada volume konstan dan di kalorimeter bom itu volumenya konstan juga ya. Dalam hal ini sama dengan kapasitas kalor kalorimeter. Sehingga kita dapatkan ini tinggal kita kalikan ya, ini 5,765 dikali 8,676 alias perubahannya dibagi dengan molnya di sini. Karena di sini enggak 1 mol karena cuma 1,89 gram, maka kita harus bagi dengan MR-nya ya. Asam benzoat di sini MR-nya 122,123 gram per mol. Caranya tahu dari mana MR-nya ya tinggal dihitung aja. C itu 12, H itu 1, O itu 16. Sederhananya gitu, tapi di sini saya pakai angka yang pas, angka yang sangat akurat ya di sini ya. Karena ini adalah pembahasan yang berkualitas, jadi angkanya harus akurat. Makanya saya pakai 122,123. Dan kita ketemu delta E-nya minus 32 kJ per mol di sini. Kemudian pertanyaan yang C, hitung perubahan entalpi delta H pembakaran asam benzoat dalam kilojoule per mol. Nah, untuk di termodinamika tuh ada persamaan ini ya, H sama dengan U plus PV. Nah, kalau di sini kita bicara dalam skala yang cukup besar, kita bisa langsung tulis saja delta H sama dengan delta U plus delta PV. Nah, PV itu sama dengan nRT ya, kalau gasnya ideal. Kalau kita asumsikan reaksi ini ideal ya, kita asumsikan aja sehingga kita bisa dapat delta sama dengan delta U. Delta U ini sama dengan delta E ya. Jadi sebenarnya di termodinamika tuh biasanya energi dalam tuh lambangnya U, tapi nggak tahu di soal ini mintanya E, ya udah kita pakai E gitu ya. Tapi biasanya lambangnya U. Maka delta sama dengan delta U plus delta nRT di sini. Nah, N-nya di sini apa? Jadi sebenarnya PV di sini tuh adalah ini namanya adalah kerja ekspansi dan kerja kontraksi kalau nggak salah namanya ya. Saya lupa nama tepatnya. Tapi yang jelas yang mempengaruhi kontraksi
bukan kontraksi sih, apa ekspansi ya betul, yang mempengaruhi ekspansi dan kontraksi itu adalah gas, karena solid atau liquid tuh sangat minim lah kontraksi dan ekspansinya. Jadi N di sini ini adalah selisih mol gasnya. Nah, kita bisa lihat di sini koefisien gasnya yang kita hitung adalah cuma CO2 dan juga O2. Nah, makanya dari itu delta N-nya di sini adalah 7 dikurangi 15/2, kita dapatkan delta N-nya adalah min setengah di sini. Jadi kita masukkan min setengah, R-nya adalah konstanta gas ideal 8,3145 dan T-nya di sini adalah suhunya yaitu 298,15. Sehingga kita dapatkan delta H-nya adalah minus 3233 kJ per mol. Nah, ini sebagai pengetahuan kalian aja ya. Sebenarnya kalau reaksi pembakaran itu delta H dan delta U-nya biasanya itu nggak jauh. Biasanya nggak jauh ya. Di sini kita buktikan juga ini cuma 3232, di sini 3233. Jadi memang nggak jauh. Memang nggak jauh biasanya untuk reaksi pembakaran ya. Karena apa? Karena delta H-nya itu biasanya udah gede banget dan yang delta U-nya itu biasanya cuma dipengaruhi dari delta H. Biasanya sih seperti itu ya, biasanya. Kemudian untuk soal yang D, dengan menggunakan delta Hc pada jawaban C atau gunakan ini, kalau misalnya kalian nggak dapat, kalian bisa pakai data yang di sini. Jika Anda tidak dapat menghitungnya dengan benar ya, jadi pakai ini. Serta data berikut, delta HF CO2 gas minus 393,5 kJ per mol dan delta HF H2O minus 285,8 kJ per mol. Hitung entalpi pembentukan delta HF asam benzoat. Ini gampang banget ya. Di SMA kalian pasti sudah diajari kalau delta H reaksi itu kanan dikurangi kiri. Jadi sigma kanan dikurangi sigma kiri, kira-kira begitu ya. Nah, diketahui delta Hc ini delta H pembakaran itu akan sama dengan kanan. Kanan tuh di sini delta HF-nya CO2 dan juga delta HF-nya H2O dikurangi yang di kiri, delta HF-nya C6H5COH. Nah, mungkin ada dari kalian yang bertanya, kok cuma 3 spesies ini, kemudian oksigennya kemana? Kenapa kok kita nggak masukkan oksigen? Nah, oksigen itu adalah unsur bebas, jadi delta HF-nya kita bisa bilang delta HF-nya itu 0. Jadi makanya kita nggak masukkan ke perhitungan di sini ya. Jadi delta HF untuk oksigen atau unsur-unsur bebas pada fasanya, pada misalnya kalau oksigen dalam gas, kalau logam dalam solid misalnya ya, itu nilai delta HF-nya kita asumsikan 0. Maka di sini kita dapat delta HF-nya kita pindah ke depan, delta Hc-nya kita pindah ke belakang. 7 kali delta HF-nya CO2 ditambah 3 kali delta HF-nya air dikurangi delta Hc dari asam benzoat, kita dapatkan nilai delta HF-nya minus 378,8 kJ per mol. Kira-kira begitu ya untuk soal yang D. Kemudian untuk soal yang E, asam benzoat dapat direduksi menggunakan reduktor litium aluminium hidrida LiAlH4. Gambarkan struktur produk reduksi asam benzoat tersebut beserta mekanisme reaksinya. Ini gampang banget sih sebenarnya, ini organik ya. Jadi hidrida, jadi di sini LiAlH4 tuh kira-kira strukturnya kayak gini, dia tetrahedral dengan Al-nya bermuatan negatif, tapi ikatannya Al dengan H ini akan putus dan dia akan nyerang H yang di sini sehingga dia akan melepaskan gas H2. Kemudian O-nya akan mengikat logam litium sehingga jadi oli ya di sini ya. Jadi suatu garam litium benzoat namanya. Kemudian dia akan bereaksi lagi, karbonil, gugus karbonil di sini akan diserang sama H-nya, diserang sama hidridanya lagi. Kemudian oksigennya akan mengikat Al karena sebenarnya O dan juga Al itu punya afinitas yang cukup bagus ya. Jadi dia akan berikatan dengan Al-nya. Kemudian elektron dari O yang lain akan mendorong O yang ini untuk keluar sebagai LiOAlH2. Jadi dia akan keluar sehingga kita mendapatkan suatu aldehid di sini. Nah, aldehid ini apalagi dia lebih mudah diserang lagi sama litium aluminium hidridanya. Dia akan diserang lagi. Kemudian dia akan jadi apa ini namanya benzil alkohol, tapi yang hanya diganti dengan Li. Dia jadi garamnya ya, karena dia basah di sini. Dan kita biasanya setelah data ini kita perlu melakukan yang namanya work up. Work up itu istilahnya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya quenching, apa ya? Istilah bahasa Indonesianya itu diselesaikan lah intinya reaksinya ya. Jadi diselesaikan biasanya dengan asam sehingga olinya ini diganti jadi H di sini. Jadi produk akhirnya adalah benzil alkohol ya. Produk akhirnya adalah benzil alkohol. Nah,
Untuk yang di soal yang di atas yang A sampai D ini, kalau misalnya kalian menemukan jawaban yang mirip tapi beda dikit, itu tergantung ketelitian perhitungan aja ya. Jadi kira-kira jawabannya mendekati inilah kira-kira. Seharusnya kira-kira mendekati ya. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan soal esai yang pertama. Nantikan video berikutnya kita akan membahas soal esai yang kedua. Terima kasih dan bye-bye.